Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya diberikan kesehatan ya. Kesehatan jasmani, kesehatan ruhani juga penting. Oke. Jadi kadang kalau misalkan kita badan sehat ya kan, tapi kalau ruhaninya lagi sakit, aduh, nggak semangat juga ya. Oke, balik lagi di channel Mang Adun ya. Kali ini seperti biasa gue coba update beberapa informasi yang belakangan ini lagi rame banget sebenarnya ya kan. Cuma itu barangkali ya biasa, ada pioner yang udah tahu, ada yang belum. Oke ya. Informasinya apa aja itu di sini bisa kita lihat. Banyak ya, ada beberapa lah. Seperti biasa bakal gue bahas di sini. Oke, selamat bergabung buat yang baru gabung. Kita langsung aja ke informasi yang pertama. Ini kenapa gue posting ini gitu kan? Seperti biasa gue mau coba bahas lebih jauh ya, dalam artian di sisi lainnya lah. Gue yakin ada beberapa pioner yang udah tahu soal ini, yaitu viralnya open minded yang dikabarkan itu kan, yang dikabarkan tahun 2000 berapa nih, 2024 ya. Ini perkembangannya. Gue jujur aja, gue kemarin ada yang komen katanya ada info valid masalah open mainnet gak? Aduh, gue nggak tahu soal itu ya. Gue nggak pernah bahas open mainnet, cuman gue lebih seneng ke perkembangannya ya. Nah, ini ada informasi lah masalah open mainnet, cuman bukan masalah open mainnetnya yang mau gue bahas, tapi apa ya, kabar-kabari lah yang beredar dan mau gua coba telisik gitu kan, siapa tahu bisa membantu atau menjadikan pencerahan buat kita semua ya. Ini rame banget kemarin, viral di Twitter ya, katanya open mainnet bakal terjadi tahun tanggalnya sama, bulannya juga sama, tapi tahunnya beda. Oke. Gue jujur aja nih, gue sih bukan berarti percaya atau enggak ya. Seperti biasa gue bilang, gue nggak bahas open mainnet. Gue justru lebih fokus tadi waktu gue cek lagi, karena kan sebelumnya udah gue save gitu kan. Gue malah lebih fokus ke siapa dia. Itu gue itu kan. Di sini Sinker Pioner ya kan. Gue nggak tahu foto profilnya aja semacam apa tuh namanya, karakter ya, semacam karakter anime atau apalah kayak gitu. Cuma gue nggak tahu. Yang jelas ini di Twitter, terus pusat gue langsung terfokus ke penerbit dan bergabung. Lihat buat ini khususnya ya, yang yang setia sama channel Mang Adun pasti tahulah bagaimana cara pandang gua menelisik ke sebuah informasi. Oke, lihat dari bulan apa dia bergabung di situ. Kalau gua tuh ngadepin masalah-masalah kayak gini tuh ketawa aja beneran loh, anjir. Lihat aja bulan April 2022. Januari, Februari, Maret, April 2022. Ini baru setahun, bos. Dia baru setahun ikut P-Network. Gua sih bukan nganggap sepele ya, bukan nganggap sepele, mau yang lama mau sebentar. Cuma gitu loh, gue lebih memberatkan pendapat gue kepada orang-orang yang terdahulu gitu kan. Lah ini sudah dari informasinya bukan dari core team, kita tahu kan. Terus ya masih sekelas menengah lah pionernya. Kalau menurut gua ini sih, bahkan gitu loh, bahkan beredar informasi bahwasanya ini info hoax. Oke. Karena apa? Nah, barangkali ada yang udah tahu juga, yang belum tahu gue kasih tahu di sini. Karena apa? Ini semacam sebuah strategi ya, atau trik dari
yang biasa nyerok lah ya. Karena apa? Gini, ketika open mainnet yang ditunggu-tunggu itu nggak kunjung datang, ya kan, mungkin dari beberapa, gue yakin sih nggak bakal sebagian dari pioner, dari beberapa lah, dari segelintir pioner mungkin ada yang lesu. Nah itu maksud dia, udahlah gue jual aja koin gue nih, gitu kan, daripada nunggu open mainnet yang lama, yang waktunya seolah-olah diundur, gitu kan. Cuma nih, kalau menurut gua gitu kan, menurut gua nih kurang sedikit lagi aja trik dia. Kalau emang ini tim nyerok ya maaf. Kalau menurut gua tuh tanggung kalau 2024 lah, setahun lagi mah gak ada apa-apanya bos, ya kan. Di angka dua-duanya tuh dirubah gitu, jadi misalkan 2025 tuh baru masih lama gitu kan. Baru lemes dah. Kalau misalkan ya udah otomatis gue jual aja tuh koin. Kalau untuk bikin patah semangat para pioner, tanggung setahun lagi mah ya kita masih alhamdulillah setahun lagi men lah. Yang penting kan open mainnet kan gitu. Itu ya buat apa namanya, yang ngikutin terus channel Mang Adun, gak bakal gua kasih kendor semangatnya, oke? Itu jadi kalau kata gua nih, kalau emang dia istilahnya udah infonya bukan dari core team gitu kan, nah cara dia mengatur strategi untuk misalkan ya untuk melemahkan pioner sampai ada yang ngejual koinnya, kalau kata gue cemen, kurang lah gitu loh. Karena apa? Ya 2024 setahun lagi bos. Oke ya, kasihan. Sorry, gue nggak maksud bully gitu, cuman ya gue kasih ajar lah gitu kan. Kan kalau kurang ajar kan harus dikasih ya. Oh kurang kaya tuh kasih kekayaan kayak gitu. Kalau kurang ajar ya kasih ajar. Oke, kita ke informasi selanjutnya. Nah ini dia, ini langsung loh di room chat ya. Beredar informasi yang sangat masif di sosmed dengan mengatakan open mainnet tanggal berapa itu 14.03.2023 atau itu tidaklah benar alias hoax lagi sesat menyesatkan. Tidak ada info tersebut dari core team yang mengatakan hal demikian. Selalu update informasi dari beranda network oknum yang menyebar info hoax. Nah ini jujur nih ya, tadinya gue nggak ngeh kalau di situ dia menyertakan juga 2023 ya. Gue nggak ngeh, gue kira tuh dia ngebahas yang informasi tadi. Cuman dia karena dia menyebut info 2023 nih ya kan. Terus di bawahnya tuh ada yang mau tanya dong mod, katanya gitu kah, moderator lah, kapan open mainnet ini dibuka gitu kan ke master coin. Kita langsung aja ke yang informasi selanjutnya, balasannya ya. Nah master coin malah apa namanya, malah ngebales yang atasnya tadi, katanya gitu. Semua juga tahu kalau info mainnet core team yang umumkan di beranda aplikasi masing-masing, tapi semua orang bebas memprediksi kapan terjadinya open mainnet. Oke? Jangan lebay bilang masif sampai bilang sesat menyesatkan. Padahal itu pioner juga bos, ya kan? Dia pioner juga. Gitu loh. Pengen juga kan open mainnet, nggak usah lah kayak gitu. Oke? Terus bawahnya lagi tuh aku pernah dapat undangan KYC tapi aku tolak dulu karena KTP belum KTP seumur hidup. Sampai sekarang belum dapat undangan lagi, sedih. Aduh, kenapa gua share info ini juga? Di sini bisa jadi pelajaran ya buat kita. Jadi gini, waktu belum di video kapan ya gue ya, itu ada bahas soal ini. Jadi kalau nih, gue ulang lagi nggak apa-apa ya, kalau ada yang dapat undangan KYC gitu kan atau KYC itu, kalau KTP-nya buram perbaiki gitu loh. Itu bukan hanya untuk KYC sebenarnya, untuk kita juga
gitu kan. Kalau ada apa-apa kan ya kayak ada bantuan dari pemerintah atau ada acara resmi atau dari harus ke kelurahan atau kemana kan, kalau misalkan KTP-nya cerah kan, nah, kita juga yang lebih memudahkan untuk segala urusan kan gitu. Oke, nah katanya sampai sekarang belum dapat undangan lagi karena waktu dia dapat undangan ditolak. Jangan sampai ya buat pioner yang lagi nonton, lagi nyimak kita bareng-bareng ya, jangan sampai ya ketika dapat undangan KYC gitu kan, apa KYC, langsung aja dicek terus, kalau perlu nih gue kasih tahu, kalau perlu langsung ke misalkan ada ketuanya ya ke ketuanya, atau gabung di grup-grup WA, tolong dong ini gimana caranya. Pokoknya yang belum tahu caranya lebih baik ngobrol-ngobrol dulu ya kan ke yang bisa gitu loh. Itu sempat gue bahas di adalah pokoknya videonya caranya gimana, itu udah gue bahas semua ya masalah KYC. Oke, kayak gitu ya. Jadi langsung terima, terus KTP-nya yang buram ya diperbaikilah. Oke, tadi gua juga temen alhamdulillah udah dapat undangan KYC. Karena kan info kemarin banyak banget kemarinnya ya. Itu rencana apa namanya KYC massal itu kisaran bulan sekarang ini, terutama Februari. Alhamdulillah tuh saudara temen gua kecil dapat undangan KYC tadi jam berapa, jam 5 subuh katanya. Oke, mudah-mudahan yang lain juga gitu ya. Terus di grup sempat gua intip-intip juga, cuman belum gua tampung informasi lagi. Katanya banyak yang dapat undangan KYC lagi udah ya. Mudah-mudahan yang belum KYC dapat undangan KYC. Oke, kita lanjut ke informasi aja biar singkat ya. Apa nih, perang psikologis. Wah, kemarin perang GCP ya, sekarang perang psikologis. Gak apa-apa, kita baca bareng-bareng ya. Pencetus GCP dan apa nih versus pelaku seroker. Kirain gue seroker katanya ya. Oke, analisa pada pencetus, penggagas dan pendukung GCP. Dia menganalisa ya kayak gitu. Sebelum memviralkan, memprediksi, catat hanya memprediksi katanya kemungkinan open mainnet di Maret 2023. Kemungkinan loh, ingat cuma memprediksi ya. Psikologis yang dituju, menambah mental semangat pioner yang lemah untuk menjaga koinnya dengan baik. Andai pun prediksi di atas meleset gitu, setidaknya sudah menambah mental para pioner semakin kuat. Oke, karena para pioner tentu bisa melihat perkembangan project P yang secara bertahap, ongoing katanya, berjalan sesuai tujuan. Oke, terarah lah kalau bahasa gue, ngejalur ya kan. Alhasil insya Allah katanya, andaikan untuk menunggu beberapa waktu lagi tidak akan berat. Oke, di sini kita bahas dulu. Seperti yang sering gue bilang ya, gue lebih senang, lebih tertarik ngebahas ke perkembangannya. Itu kan kalau bahasa beliau ini yang buat artikel ongoing katanya. Nggak tahu gue bahas apa itu, gue belum buka kamus bahasa Indonesia ya. Maksudnya ongoing itu berjalan sesuai tujuan. Tujuannya kemana? Open mainnet ya sudah. Hackathon berkembang terus, apalagi itu semua ada di brainstorm, terus aplikasi udah gua update semua itu ya perkembangannya. Gitu. Jadi katanya andaikan untuk menunggu beberapa waktu lagi ya tidak akan berat. Gitu ya. Kita lanjut analisa pada pelaku serok nih, pengepul katanya gitu ya. Gue mah nggak, biasa aja sih gue ngedenger bahasa seroker atau apa kayak gitu, nggak ada apa namanya ya, sebel apa gimana. Biarin aja, yang penting kitanya hati-hati gitu loh. Saat ini mulai memviralkan tuh kan yang tadi ini isu baru, jadwal open mainnet. Dengan begitu yakinnya menyatakan open mainnet dibuka Maret 2024. Yang tadi tuh ya, tentu dengan semakin banyaknya
viralnya, dan dapat dipastikan siapa yang memviralkan berita tersebut akan melemahkan semangat, harapan mental pioner yang lemah untuk segera melepaskan jalan kemakmuran pada Bitcoin di tangannya untuk diserok para pelaku tersebut dengan cara barter produk murah dengan sejumlah fee banyak atau dengan fiat, dikarenakan saat ini banyak yang tersadar untuk kita semua jaga koin Pi masing-masing dengan baik. Tentu momen perang psikologis ini salah satu momentum buat pelaku serok. Oke, gue paham maksudnya perang psikologis itu gitu ya. Jadi mental benar-benar psikolog kita ya, atau jeroan lah dalaman kita kan gitu ya. Dalaman kita nih lagi berada di posisi dilema kan gitu, atau perang dengan ya antara bahasa kitanya ya tahu pioner gitu kan dengan para kaum penyerok gitu ya. Kenapa? Ya mereka ingin gitu kan, bisa dikatakan ya mengepul koin kita katanya dengan koin yang banyak tapi dengan barang yang murah gitu kan, atau dengan uang fiat gitu kan. Intinya barang kita koin kita bisa direbut lah. Itu maksudnya seperti itu. Jadi disebut perang psikologis karena beredarnya informasi-informasi yang bisa nembus langsung ke psikologis kita, jeroan kita, dalaman kita. Seperti itu ya. Yang ngeri sedap lah. Kita lanjut ya. Yuk kita semua memahami arti pentingnya sebuah Bitcoin sebagai mata uang digital dunia, di mana menjadi tolak ukur untuk membangun jalan kemakmuran kita semua bangsa. Jalan kemakmuran bangsa kita semua, atau gimana sih itu bahasanya? Jalan kemakmuran kita semua bangsa, gitu sih. Saat ini ekonomi lagi sangat terpuruk, butuh kesatuan, kekuatan yang sangat besar untuk memulihkan kembali, dan itu tidak bisa hanya dengan kerja pemerintah suatu negara saja, karena krisis ini hampir seluruh negara mengalaminya, dan kekuatan yang sangat besar itu saat ini baru terlihat yang ada di tangan para pioner seluruh dunia, yaitu koin Pi. Gitu katanya ya. Jadi kita tuh harus paham gitu maksudnya ya, pentingnya mata uang digital kita, katanya gitu, karena negara dan hampir di semua negara itu benar-benar mengalami krisis ekonomi lah, seperti itu ya, terutama susahnya duit. Bahasa seperti itu. Dan gua waktu kopdar itu beberapa waktu lalu ya, ketua sempat bilang katanya seperti ini. Jadi khususnya nih kayak di Amerika, negara Eropa sana gitu kan, itu katanya memang lagi goyah lah gitu kan. Makanya mau tidak mau nih, kalau misalkan terus diundur ya, gitu open mainnet ya, mungkin katanya sih bakal lebih parah lah keadaan di sana gitu. Nah makanya ini core team sama Dokter Nicholas, Dokter Cheng Diovan lagi bener-bener fokus untuk membangun ekologi gitu kan, untuk kayak segala macam lah, ekosistem semua biar terhubung, pembangunan aplikasi kayak gitu ya. Tuh makanya ada nyambung ke informasi ini juga ya, lagi krisis lah katanya itu. Kita lanjut, jangan khawatir akan sebuah nilai koin Pi ya maksudnya, karena sebagai tujuan mata uang seluruh dunia tentu akan menjadi alat bayar untuk transaksi ekspor impor, dan transaksi tersebut bernilai fiat besar, tidak akan mungkin koin Pi menggantikannya, maksudnya tidak akan mungkin koin Pi menggantikannya bila dinilai rendah. Harusnya nggak usah pakai koma tuh, karena penciptaan koin yang hanya sebatas 100 miliar kita tahu ya, sekarang udah makin seret
dan lama kelamaan ya habis. Tetap semangat. Halau. Wah, ini banyak tipe ya, kirain ngomongan gua doang yang banyak tipe. Tetap semangat, walau itu tuh berita-berita yang memupus semangat dan gairah. Saling support positif dan tetap pici luar. Apa itu? Tetap, oh itu gambar tangannya. Semangat, terima kasih. Oke, love you. Jadi gitu ya. Kita nggak usah khawatir katanya dengan nilai koin Pi kita, karena ya udah gue bahas di video sebelumnya juga. Itu logika koin Pi, terus apa sih namanya, banyak lah di video gue yang sebelumnya. Kalau mau lihat-lihat nggak apa-apa, masuk aja ke beranda channel Mang Adun ya. Oke, nggak usah lama. Ini kesimpulannya seperti itu ya. Jadi kita ini lagi berada di mana perang psikologis bahasanya kayak gitu. Jadi antara berita positif dan negatif itu ya saling apa ya, adu jotos lah. Kalau bahasa orang mah ya gitu, kuat-kuatan aja, nggak apa-apa. Kalau kata gue sih nggak ada masalah, berita mau kayak gimana, mau negatif kayak mau positif kayak, kembali ke orangnya itu loh. Gimana, apa sih yang negatif? Gua kata kalau menurut gue sih nggak ada yang negatif sih ya sebenarnya. Itu misalkan nih, maaf ya, apa kayak golok, misalkan golok bagus buat nebang pohon, negatif kalau buat ngebacok orang. Ya gitu ya, gimana kita menggunakannya? Gunakanlah informasi dengan sebaik-baiknya, oke? Kita ke informasi berikutnya. Apa ini? Investor besar Amazon, Microsoft terjun pada Pi. Itu hackathon 2000. Ini gue udah bahas ya. Ini udah gue bahas buat iklan aja. Barangkali ada yang kebetulan di video yang kemarin belum nonton, ada seseorang yang nggak tahu Pi Network atau ya, kadang ada sih yang komen-komen miring gitulah pokoknya. Gitu, taunya mana bukunya ini loh, biar baca aja nggak apa-apa tuh. Terus Pi Network hackathon Amazon sama sangat panas katanya gitu kan. Amazon telah menerapkan proses KSP ke sistem verifikasi identitas di situs web. Nah, semua akun pendaftaran penjualan harus lulus KYC. Oh, luar biasa ya ini. Ini gua ingat waktu video kapan ya tuh ya. Jadi ternyata yang menggunakan istilah KYC bukan pioner saja. Di sini ternyata perusahaan juga gitu kan. Nah, ini gue baca ulang ya. Sangat panas katanya, Amazon telah menerapkan telah menerapkan proses KYC Pi ke sistem verifikasi identitas di situs web. Semua akun pendaftaran penjualan harus lulus KYC. Seorang teman saya baru saja selesai. Oh, katanya ada yang selesai tuh, siapanya gitu kan. Amazon akan mematikan headset web hybrid KYC. Dan apakah Anda ingat dalam wawancara video Nicholas mengatakan ekosistem Pi akan mencakup Amazon? Oh, selamat untuk kalian semua. Kayaknya nih Amazon sebesar apa sih, gue jadi penasaran. Ini di share sama siapa itu, Rahma Dian Budi Nawawi. Oke. Seperti itu ya, itu dia keterangannya juga ada di situ, apa transfer segala macam situ ya, Amazon tuh di bawahnya. Cuman kecil banget, nggak kelihatan. Kayak gitu ya, udah ya informasi ini, nggak usah lama-lama. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Udah mau habis nih. Apa ini? Oh ya, yang tadi gue bilang perkembangannya nih, yang buat belum tahu ya, terjemahannya yang di apa background. Oke. Ini dia, katanya Pi Network 2 minggu memasuki hackathon. Kita tahu ya 2023 pertamanya apa sih? Pertamanya sejauh ini kami memiliki 4.000 lebih udah ya peserta hackathon di Brainstorm. Ini yang udah resmi loh, jelas core team yang menginformasikan ya. Dan sejumlah besar proyek mengindikasikan bahwa mereka akan menggunakan lisensi PIOS ya, atau PIOS. Tertarik untuk bergabung dengan upaya proyektif kami katanya.
upaya kolektif maksudnya kami untuk membangun utilitas nyata untuk ekosistem Pi. Ketuk instruksi untuk mempelajari caranya atau SDK untuk menonton lokarya video tempat anggota tim inti memandu calon. Asik. Pengembangan tentang dasar-dasar cara pengembangan aplikasi di Pi. Oke. SDK juga ada yang mau tahu SDK, ada udah gue bahas di video sebelumnya ya. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Nah, apa ini? Ini dari apa itu? Pi Network Indonesia ya. Ada yang cuman nggak gua tayangkan, apa namanya, nggak gua ikut sertakan screenshot ini kan ya. Nama itu tuh di atas tuh, nama yang nge-share lah. Katanya cara melaporkan penipuan gimana ya, sayang 200 koin Pi saya lenyap. Tanggapannya lah tuh, ketawa, ada yang wah gitu kan. Itu detail transaksinya. Oke, gue lebih fokus ke ini, keren, lebih fokus ke siapa itu, Bapak Agus Mugiana ya. Katanya berarti Anda tidak menyimak gitu kan. Dalam masa enclosed mainnet atau mainnet tertutup, transaksi yang diperbolehkan tidak lebih dari 5 koin per hari. Oke, kita ingat itu ya, 5 koin per hari. Peer to peer lah seperti itu. Itu pun harus jelas transaksi apa dan peer to peer bukan tuh katanya kan. Transaksi jual beli koin. Kalau yang Anda maksud ngelacak 200 koin hilangnya kenapa? Dijual katanya ya, DL. Derita lu. Aduh, tunggu bentar lagi juga di banned. Aduh, gua ngikik asli anjir. Ya ampun, 200 kan itu katanya ini nggak boleh ngelebihin ya. Di masa mainnet tertutup ini kita peer to peer boleh, tapi sehari jangan lebih dari 5 koin. Itu ingat. Makanya kenapa banyak akun yang di banned gitu. Ini mohon maaf nih ya, biar pioner nggak salah paham. Oke, maksudnya gini, peer to peer boleh, cuman angka koin yang ditransaksikan itu jangan melebihi 5 koin per hari. Misalkan gini, gua mau peer to peer udah dong sini, berapa koin lu gitu kan, gua ada tuh mobil gitu kan, yaudah gua minta 10 lah. Itu lebih ya. Nah, kenapa? Itu peraturan gitu loh, itu peraturan dari Kortim ya, dan harus kita patuhi. Makanya katanya ini, aduh, udah sering banget gua ngomong jangan apa namanya ya, ceroboh, jangan ya bisa dikatakan sok tahu. Misalkan nggak mau nanya ke yang lain, nggak mungkin lah. Mudah-mudahan sih pioner yang lain yang di sini ya, kita sama-sama nyari informasi bareng-bareng dan ngobrol musyawarah lah gitu kan, atau bisa dikatakan apa namanya, sharing gitu kan, berbagi gitu, bagusnya gimana gitu kan. Kalau ada yang belum tahu peer to peer bagaimana caranya gitu kan, ya itu ngobrol-ngobrol itu biar kita tahu. Kayak gini nih, gua kasih tahu juga ya, gua informasikan, gua share juga kepada yang belum tahu. Oke, kayak gitu katanya ya. Tunggu bentar lagi aja katanya. Di banned 100 tahun ya. Aduh, udah dah. Oke, kayaknya informasinya udah. Sebenarnya informasi gua masih ada sih, cuman waduh, kesibukan ya, maklum ya bos. Kesibukan udah ya. Thank you nih buat yang udah subscribe, yang komen juga halo. Kemarin ada yang dari NTB gitu kan, dari Tasik juga halo. Terus ada yang dari Betawi juga. Thank you. Selamat bergabung di channel Mang Adun ya. Buat yang baru bergabung, selamat bergabung. Jangan kaget cara penyampaian gue seperti ini. Gue padanya aja, nggak usah riweuh. Gak usah rungked ya kan, ya udah kayak gitu ya. Oke, thank you buat semuanya. Gue Mang Adun, nanti kita lanjut lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.